Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait isu yang terdapat di tugas penelitian operasional. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Rizky Jaya Setiawan. Saya Fauzan Jimna dengan NIM D600-200-197. Saya Iqbal Duadiansa dengan NIM D600-200-202. Baiklah, langsung saja ke isu pertama, yaitu mengenai proses stokastik. Poin pertama yaitu proses stokastik dengan ruang keadaan diskrit dan ruang parameter diskrit. Salah satu contoh dari proses stokastik ini adalah frekuensi klaim suatu perusahaan asuransi per bulan. Dikatakan proses stokastik dikarenakan merupakan keadaan dengan bulan yang merupakan indeks waktu. Ruang keadaan pada contoh tersebut dihasilkan dari proses perhitungan countable dan indeks waktunya adalah diskrit karena bersifat bulanan. Kemudian poin kedua yaitu proses stokastik dengan ruang keadaan kontinu dan ruang parameter diskrit. Salah satu contoh dari proses stokastik adalah waktu antar keadaan klaim. Dikatakan proses stokastik ini karena waktu antar kedatangan merupakan keadaan dengan klaim merupakan indeks waktu. Ruang keadaan pada contoh merupakan sebuah interval pada garis bilangan real sehingga termasuk variabel kontinu. Kemudian untuk poin ketiga merupakan proses stokastik dengan ruang keadaan diskrit dan ruang parameter kontinu. Salah satu contoh dari proses stokastik adalah banyak kejadian kecelakaan kendaraan bermotor dalam suatu waktu tertentu. Dikatakan proses stokastik ini karena indeks waktu pada contoh tersebut merupakan variabel kontinu karena pengamatan dilakukan secara kontinu. Kemudian untuk isu kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang isu kedua, yaitu tentang teori antrian. Yang pertama, yaitu adalah tentang polling population atau kedatangan populasi yang akan dilayani. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani ini dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Sebagai contoh, jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi sudah diketahui jumlahnya. Ini termasuk terbatas atau finite. Sedangkan jumlah nasabah bank yang antri untuk store atau menarik tabungan ini baru tak terbatas atau infinite. Pola kedatangan bisa teratur, juga bisa acak atau random. Kedatangan yang teratur sering kita jumpai pada proses pembuatan pengemasan produk yang sudah distandardisasi. Pada proses semacam ini, kedatangan untuk proses pada bagian selanjutnya biasanya sudah ditentukan waktunya, misalnya setiap 30 detik. Sedangkan pola kedatangan yang sifatnya acak atau random banyak kita jumpai misalnya pada kedatangan nasabah bank. Pola kedatangan yang sifatnya acak dapat digambarkan dengan distribusi statistik dan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu kedatangan persatuan waktu dan distribusi waktu antar kedatangan. Yang berikutnya ada pengertian teori antrian. Menurut Heiser dan Render, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi bagaimana
perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Berikutnya ada 4 macam bentuk disiplin antrian. Yang pertama, first come first serve atau FCFS, yaitu pelanggan yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya, antrian pada loket pembelian di bioskop. Yang kedua, ada last come, first serve, di mana pelanggan yang datang paling akhir akan terlebih dahulu dilayani. Misalnya, pada sistem bongkar muat barang di dalam truk, atau pasien dalam kondisi kritis. Walaupun dia datang paling akhir, tetapi dia akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga, ada service in random order, yaitu panggilan didasarkan pada peluang secara random. Jadi, tidak menjadi permasalahan siapa yang lebih dahulu datang. Misalnya pada arisan, di mana penarikan berdasarkan nomor undian. Yang keempat, ada priority service, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Hal itu dimungkinkan karena mungkin seseorang memiliki penyakit yang lebih berat dibandingkan orang lain. Ada satu tempat praktek dokter, atau mungkin juga ada hubungan kekerabatan. Yang selanjutnya, ada manajemen pelayanan. Terdapat 3, yaitu tersedianya pelayanan mekanisme. Pelayanan tidak selalu ada setiap saat. Yang kedua, kapasitas pelayanan yang diukur berdasarkan jumlah yang dapat dilayani secara bersama-sama. Yang ketiga, lamanya pelayanan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melayani secara seorang konsumen. Yang berikutnya, contoh antrian yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, pada saat kita beli tiket nonton di bioskop. Kedua, saat kita membayar pajak. Ketiga, saat kita di bank saat menuju ke teller. Kemudian, dilihat dari segi pelanggan atau konsumen, jelas sangat merugikan, karena dengan mengantri, banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, yang seharusnya dapat digunakan untuk aktivitas lainnya. Dilihat dari segi pelayanan jasa atau industri produk, mereka juga rugi, karena dengan adanya antrian, maka konsumen jadi berpindah tempat, sehingga pendapatan mereka juga berkurang. Yang terakhir ada keterbatasan atau kelemahan dalam teori antrian ini, yaitu dalam penerapannya masih sangat rendah atau minim, karena pada kenyataannya, walaupun sudah mengetahui adanya antrian, beberapa konsumen lebih memilih tetap mengantri sampai giliran mereka tiba. Untuk isu berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, saya akan ingin melanjutkan tentang isu ketiga, yaitu poin pertama, 3 aplikasi game teori. Aplikasi game teori yang pertama, pemilihan gubernur atau kepala daerah setempat. Dengan game teori, kepala daerah dapat menentukan strateginya sendiri dalam menghadapi lawannya melalui analisis situasi sekitar yang berjumlah 2 pihak ataupun lebih. 2. Strategi pemasaran produk, barang, atau jasa. Dengan game teori, suatu perusahaan mampu menganalisa atau menganalisis keadaan di pasar seperti apa dan apa yang dibutuhkan, sehingga untuk teori permainan ini cocok digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang relevan. Contohnya persaingan Alfamart dan Indomaret. Terus ada juga KFC dan McD, Indomie dan mie sedap, Ganesha dan Primagama, dan sebagainya. Ketiga, menentukan tingkat kemajuan suatu instansi. Teori permainan sendiri berguna untuk menentukan tingkat suatu instansi
karena secara konsep suatu instansi tertentu pasti mencari referensi terkait situasi yang sedang dibicarakan seperti apa dari pihak lain. Sehingga dengan bertambahnya informasi tersebut, masing-masing perusahaan menerapkan strategi dari teori untuk bersaing dengan instansi lain, contoh UMS dan UNS. Poin kedua, pendapat saya dari apa yang dipelajari dan apa saja keterbatasannya game teori itu adalah keterbatasan game teori. Sangat susah bila dilakukan oleh lebih dari dua pihak. Strategi yang ditentukan tidak selalu tepat, sehingga cenderung gagal karena terlalu banyak asumsi yang tidak sesuai kenyataan. Hal yang dapat dipelajari dari game teori adalah penerapan game teori sebenarnya termasuk langkah-langkah yang bagus untuk melanjutkan kegiatan baik itu secara berorganisasi maupun individu. Akan tetapi perlu studi khusus dan penelitian dari pihak yang benar-benar tepat agar strategi yang kita buat itu relevan dengan tujuan yang kita buat sehingga untuk kedepannya pun berjalan dengan benar. Tindakan pengaplikasian pun harus full, karena jika hanya sebagian saja maka dikategorikan penggunaan teori ini bisa dibilang gagal. Ketiga, memahami kondisi internal itu perlu supaya paham dan batasan-batasannya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kata salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.